see, Mr. Krab? I'm looking for a job. Sandy, think poor Sandy. I want some of those. Hai guys, pada suatu hari di Krusty Krab, terlihat SpongeBob tengah melayani Sandy untuk memberikan Krabby Patty combo yang lengkap. Namun di sini Sandy hanya mengambil segelas minuman dan memilih memakan bekal dari rumah. Kemudian setelah ditelusuri ternyata isi dari bekal tersebut merupakan kacang barbeque, sampai-sampai SpongeBob yang sempat melihat menutup mata dengan cara menenggelamkan secara rapat. Namun Sandy yang santuy dan mencoba mengambil satu kacang, mengejutkan setelah disantap mulut Sandy sontak berapi yang selanjutnya berasap yang dikeluarkan dari cerobong. Selesai dari itu, SpongeBob yang masih takut apa boleh buat Sandy dengan baik hati memberikan, dan dirinya yang penasaran sedikit memantau di sekitar sebelum mengambil kacang. Berlanjut dilahap dan berefek api seperti Sandy sebelumnya. Mengejutkan, SpongeBob merasakan ada sesuatu yang jika dilihat ke atas ternyata ada Tuan Krab sedang memantau. Dan dengan itu matanya pun turun untuk melihat hal tak biasa di lokasi SpongeBob. Dan benar saja setelah melihat ke belakang terpantau ada sepiring kacang barbeque yang dengan cepat dirinya turun untuk mengatasi hal yang tak diinginkan. Krab yang dengan emosi memarahi SpongeBob. Ia pun yang merasa bersalah meminta maaf kepada Tuan Krab, serta Sandy yang melihat hanya meminta Tuan Krab untuk mencoba. Di sini Krab yang sedikit marah sambil menyita patty dan kacang. Apa boleh buat setelah dibawa kabur ke ruang kantor, mengejutkan Krab yang mencoba secara sembunyi dengan spontan mengeluarkan semburan. Dan akhirnya ia pun suka sambil mengatakan kalau Sandy akan ia rekrut sebagai koki baru. Sang Sandy yang terkejut tiba-tiba Krab menarik ke dalam dapur dan langsung memberikan topi pekerja Krusty Krab. SpongeBob yang sempat senang dengan kesepakatan antara mereka berdua, dengan sangat cepat seorang Krab memberikan beberapa keperluan barbeque yang itu ia rakit sedemikian rupa dengan beberapa alat sekitar. Setelah dirasa Sandy kuat di sepak, Krab pun bergegas pergi ke depan untuk memasang papan menu baru berupa kacang panggang, yang itu dengan sedikit semburan mengarah ke wajah Squidward. Di sisi lain, SpongeBob yang mencoba menghibur Sandy karena ia karyawan baru. Kemudian mereka berdua pun bergegas menuju meja eksekusi. Dan SpongeBob sebagai karyawan lama hanya bisa membanggakan tempat panggangan. Namun secara tiba-tiba tepat di depan sudah ada pesanan menumpuk, yang itu merupakan pesanan Krabby Patty SpongeBob. Hingga ketika dirinya melihat pesanan kacang belum ada, SpongeBob yang baik hati mencoba mempromosikan dengan cara memberikan ke salah satu customer. Seorang Bubble Bass yang terkenal lemparan kacang, tiba-tiba ia yang sempat menolak menyukai yang lagi-lagi mengeluarkan semburan seperti knalpot racing. Selanjutnya, ia yang merasa kalau makanan buatan Sandy sangat begitu nikmat. Sontak di saat memberikan nilai melalui bokong, orang-orang sekitar pun menjadi penasaran dan itu diikuti oleh yang lain dengan sedikit mengantri. Banyaknya pesanan terkait kacang sampai kertas menumpuk. Barulah masing-masing dari mereka senang karena mendapati pesanan yang lumayan. Apalagi SpongeBob dan Sandy saling bersemangat membuat menu andalan. Setelah begitu lama beratraksi bersama SpongeBob, barulah mereka selesai dan terpantau para pelanggan sekitar sangat menyukai makanan yang berapi ke segala arah. Termasuk seorang bayi sampai-sampai ibunya gosong menghitam. Tapi makin kesini pesanan seorang SpongeBob semakin sedikit dan lama-kelamaan Sandy memanggang begitu banyak karena permintaan pelanggan telah beralih dari patty. Seperti yang bisa kalian lihat, Bubble Bass malah adu skill dan hasilnya matanya merah yang selanjutnya semburan yang keluar dari Krusty Krab malah mengarah ke pulau daratan sampai 3 pohon kelapa terbakar. Kemudian Tuan Krab yang menyediakan lebih banyak panggangan barbeque. Secara semangat, Krab memberikan beberapa keperluan sampai-sampai tempat kerja SpongeBob sedikit tersingkir. Akan tetapi, Sandy yang semakin semangat dengan peralatan yang banyak
Krab pun langsung mengeluarkan daftar pesanan yang ada dan pesanan SpongeBob hanya sedikit bagian kertas. SpongeBob yang memasak satu patty, tiba-tiba tepat di samping Sandy mengeluarkan jurus masak terpendam yang sangat begitu cepat hingga SpongeBob terkena sedikit efek dari beberapa kacang. Kemudian yang sangat bikin terkejut ketika Sandy selesai memasak dan SpongeBob memberikan satu patty, sial Sandy yang mengambil hanya untuk ganjel panggangan, serta sontak SpongeBob bersedih melihat patty-nya tak laku. Setelah beberapa waktu berlalu dan suasana Krusty Krab berubah, faktanya orang-orang yang datang banyak dari kalangan koboi, hingga Squidward yang melihat sedikit kurang semangat. Di bagian dapur yang sudah sangat banyak asap tebal karena Sandy menggunakan banyak bakaran, ternyata SpongeBob yang berada di sudut merasa tak tahan akan polusi, apalagi ia di sini hanya menjadi asisten yang dikarenakan tak ada satupun yang memesan patty. Berusaha mengambil capitan yang berada di ujung meja, beruntung setelah mendapatkan dan memberi, SpongeBob langsung keluar dapur dengan alasan banyaknya asap pengganggu. Dengan bercampur penampakan asap menutup pintu sendirian. Ia yang tak dapat kembali masuk, akhirnya Sandy pun beraksi sendiri dan Tuan Krab yang ingin membuang limbah. Mereka dikejutkan oleh SpongeBob di luar sambil Krab menghiraukan dan membuang Krabby Patty yang tersisa. Krab yang bersenang-senang karena banyak yang membeli kacang, tapi tidak pada mantan karyawan yang hanya bisa bersedih di tumpukan patty bekas. Sandy yang merasa kasihan melihat SpongeBob yang dipecat, akhirnya ia pun yang melihat Tuan Krab memiliki ide, yang mana ketika bos besar Krab tengah bersenang dengan uang, tiba-tiba terdengar ada keributan di luar, yang rupanya para pelanggan telah menuntut pesanan yang tak kunjung datang. Squid yang tak merasa bersalah dan hanya menyuruh Krab melihat ke dapur, faktanya seorang Sandy tak mau bekerja lagi, dan lebih memilih membuat kacang dan meninggalkan peralatan. Sandy hanya bisa santuy dimarahi Tuan Krab dan langsung pulang. Sesampai di kasir, ia juga tak lupa mengembalikan topi pekerja dan berlanjut pergi dari restoran. Selanjutnya, para customer yang meminta pertanggungjawaban atas pesanan. Apa boleh buat, mereka yang sudah sangat emosi hanya bisa merusak gedung Krusty Krab dengan mencabut beberapa properti yang ada. Tapi di saat salah satu dari mereka mencoba memakan meja, tak disangka rasa kayu yang dimakan lumayan enak, yang alhasil Bubble Bass yang penasaran mencoba menggigit lantai. Kemudian pemimpin koboi yang meminta untuk memakan bangunan, langsung tanpa rasa bersalah mereka menghabisi benda yang terlihat, sampai-sampai restoran yang tadinya utuh menjadi hilang. Di sisi lain, SpongeBob yang hanya bisa memasak patty dengan kondisi tak semangat. Beruntung aroma yang berteriak membuat orang-orang yang tadi tertarik oleh patty, yang hasilnya dua orang itu memesan termasuk Bubble Bass. Orang lain yang juga ikutan mengantri sampai panjang. Sontak SpongeBob kembali cerah semula dan memulai kembali aktivitas dan fasilitas yang ada. Namun yang bikin gak ada akhlak, Krab yang mengatakan kalau harga naik 2 kali lipat. Secara tiba-tiba Sandy menarik badan Tuan Krab sambil menyemangati SpongeBob dengan usaha barunya, yang kemudian film pun berakhir guys. Yellows and look like SpongeBob. You still rock bottom at the bus stop, bitch. Squidward nose up in your hole. Dick in the sandy cheek, she touch her toes. Hai guys, di pagi harinya yang memperlihatkan seorang manajer perusahaan yang pergi ke sebuah restoran Krusty Krab mencari satu koki baru lagi untuk restoran stadion barunya. Saat itu, dia telah melihat SpongeBob yang sedang menyajikan pesanan pelanggannya di depan Squidward. Squidward yang terlalu sensitif menyuruh SpongeBob untuk segera memotong pizza. Tak menunggu waktu lama, SpongeBob menunjukkan bakat memasaknya dengan penuh gaya dan keindahan saat melakukannya. Lalu saat SpongeBob sedang menyiapkan Krabby Patty, datanglah si manajer itu ke dapur untuk melihat sajian masakan yang akan dibuat oleh SpongeBob. Hal itu membuat SpongeBob langsung kaget dengan kedatangan orang lain ke dapurnya. Namun dia telah berhasil menyajikannya dengan sangat baik.
Manajer itu kemudian langsung memakan Krabby Patty yang lezat itu. Lalu saat suapan pertama, raut wajahnya menunjukkan bahwa Krabby Patty ini sangatlah enak. Terbukti si manajer itu langsung memuji masakan SpongeBob. Tuan Krab kemudian datang. Si manajer itu memperkenalkan dirinya yang berasal dari restoran stadion kuliner. Dia menjelaskan bahwa ini merupakan konsep baru yang telah mengubah stadion bisbol menjadi restoran dan memiliki banyak sekali penggemar. Si manajer itu kemudian langsung membeli SpongeBob untuk dijadikan bintang kuliner di restoran barunya dengan cara memberikan uang yang sangat banyak kepada Tuan Krab. Sontak saja, hal itu membuat Tuan Krab sangat senang karena dia memang mata duitan. SpongeBob bersedih karena dia tidak ingin meninggalkan restoran kesayangannya ini. Si manajer kemudian langsung segera pergi dari tempat ini. Saat berada di luar, secara tiba-tiba saja ada si Patrick yang udah nunggu di restoran dengan gaya santuinya nih coy. Namun secara tiba-tiba saja si Patrick telah menghilang dari tempatnya itu. Singkatnya, kini SpongeBob dan yang lainnya sudah berada di dapur tempat uji coba. Di sana sudah ada 3 kandidat lain yang sudah standby. Mereka berempat harus saling berkompetisi untuk mengeluarkan bakat mereka masing-masing untuk keahlian masak. Dalam kompetisi di restoran baru ini, hanya akan ada satu pemenang untuk menjadi koki terbaik dan nantinya akan mendapatkan gelar koki super. Bila mereka kalah dalam uji coba ini, maka dia akan menjadi hotdog air kotor di jalan bebas hambatan seperti gelandangan. Saat SpongeBob berkenalan dengan pria berbadan besar, sebut saja si penyu laut, dia mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan. Si manajer itu kemudian menyuruh para koki untuk membuatkan masakan sup yang lezat. Namun naasnya, SpongeBob yang sangat bersemangat, justru campuran bahan-bahannya telah direbut oleh si penyu laut. SpongeBob yang gak terima, dia langsung memarahinya. Namun tubuh SpongeBob langsung dihajar. Kelicikan si penyu laut tak hanya sampai di situ saja ya guys. Dia memasukkan paku payung ke dalam sup koki belut biar dia gagal. Waktu berakhir, kini tinggal 10 detik lagi. SpongeBob yang belum mempersiapkan supnya, dia panik. Namun dia segera mendapatkan ide untuk mencelupkan dasinya yang kotor ke dalam sup. Waktu memasak telah berakhir. Si manajer mencicipi sup si udang. Rasanya enak. Namun dia curang karena menggunakan kaleng masakan cepat saji. Berikutnya si koki belut. Saat si manajer menyeruput sup itu, dia menemukan paku payung di supnya yang sebelumnya telah disabotase oleh si penyu laut. Sehingga membuat si koki belut itu disedot oleh vakum. Dan akhirnya dia menjual hotdog air kotor di jalan bebas hambatan seperti koki gelandangan yang sebelumnya. Berikutnya si koki penyu laut yang licik. Dia akhirnya mendapatkan penilaian yang sedang-sedang saja dari si manajer tentang rasa supnya. Kemudian yang terakhir adalah SpongeBob. Si manajer itu sangat senang dengan rasa dan kelezatan sup buatan dari SpongeBob yang sangat enak. Berikutnya adalah tantangan selanjutnya untuk membuat pizza dengan enak dan rasa yang berbeda dari yang lain. Si koki penyu itu menyemburkan paku-paku yang ada di wajahnya kepada SpongeBob. Untung tidak mengenainya, justru mengenai si koki udang ke wajahnya. Si koki penyu laut itu lagi-lagi berpura-pura minta maaf kepada SpongeBob dan menyabotase adonan pizza dengan diberikan air ludah sebagai tanda permintaan maafnya. SpongeBob yang polos, dia mah percaya-percaya saja dengan adonan itu. Lalu si koki udang itu balas dendam kepada si penyu laut dengan menaburkan paku di atas pizza dan menutupinya dengan keju sehingga paku itu tidak terlihat. Si penyu itu yang gak tahu bahwa pizzanya telah diberikan paku sebelumnya. Dia pun kemudian telah menuduh bahwa si koki udang telah mencuri kejunya. Singkatnya masakan telah usai. Si manajer itu langsung mencicipi pizza buatan dari si koki penyu. Namun dia merasakan di adonannya terdapat paku yang berserakan. Sehingga si koki penyu yang licik akhirnya berakhir dengan tereliminasi dari uji coba.
dia malah menuduh SpongeBob yang telah melakukan kecurangan kepadanya. Dia mengancam akan balas dendam pada suatu hari nanti. Kini si penyu harus bergabung dengan koki yang gagal di jalan bebas hambatan. Kini, si manajer itu giliran mencicipi pizza buatan SpongeBob yang terlihat dari bentuknya yang sangat unik ya guys. Saat mengunyah, dia telah merasakan sensasi lezatnya pizza dengan rasa yang berbeda. Yang ternyata, rasa dari pizza itu terdapat koki udang yang sebelumnya telah dimasukkan oleh si penyu laut ke dalam masakan SpongeBob. Namun hal itu membuat SpongeBob mendapat pujian. Dengan begitu, SpongeBob berhasil masuk ke dalam liga besar dan jadi pemenangnya. Hingga suatu hari di stadion kuliner akan diadakan proses memasak yang dihadiri oleh ribuan penggemar masakan. Sebelum SpongeBob tampil, dia sempat bertemu dengan Patrick Star yang memberikan nasihat. Namun lagi dan lagi, tiba-tiba saja Patrick menghilang dan membuat SpongeBob merasa aneh. Lalu, saat SpongeBob yang sudah berada di stadion, dia mulai memasak sesuai dengan pesanannya. Dia pun menggunakan bakat memasaknya dengan mengeluarkan seluruh keterampilan yang unik. Berbagai hidangan makanan berhasil dibuat oleh SpongeBob dengan sangat baik. Tanpa disadari oleh SpongeBob yang saat itu sedang memasak, datanglah si koki penyu yang licik yang lagi-lagi menyabotase SpongeBob dengan meletakkan bom waktu di dekatnya. Tuan Krab dan Squidward datang menghadiri acara besar itu. Tuan Krab bingung karena tidak ada meja di dekatnya. Squidward menjelaskan bahwa meja yang berisikan makanan hanya untuk orang-orang kaya saja untuk menempati kursi premium. Tuan Krab kemudian ngedumel karena tidak dapat tempat yang enak. Dia lalu melihat SpongeBob dengan teropongnya yang awalnya terlihat senang saat memasak. Namun secara tiba-tiba saja pesanan banyak dan menumpuk. Hal itu membuat SpongeBob kaget dan akhirnya mengacaukan acara itu. Tuan Krab yang kasihan, dia langsung menuliskan di kertas untuk membuat Krabby Patty, lalu kertasnya dilempar. SpongeBob yang sudah membaca surat itu, dia akhirnya langsung senang kembali. SpongeBob kemudian langsung memasak Krabby Patty yang merupakan keahlian utamanya. Kini dia dengan sangat cepat membuat masakan itu dengan indah, menarik, dan elegan. Hingga akhirnya SpongeBob berhasil membuat semua pesanan itu dan diberikan kepada para pelanggan yang berada di kursi. Respon mereka sangat baik tentang masakan SpongeBob. Si manajer itu kemudian datang dan memarahi SpongeBob karena di dalam acara besar ini SpongeBob telah memasak makanan yang seharusnya tidak dibuat olehnya, karena itu hanyalah makanan kampungan saja. SpongeBob meminta maaf, dia mengaku kalah dalam liga besar memasak ini. Dia lalu pergi dengan suasana hati yang lebih tenang. Di dalam ruangan, SpongeBob telah melihat si Patrick Star yang sedang bersantai. Di sana si Patrick berkata agar SpongeBob kembali lagi ke tempat stadion karena para penggemarnya telah menyorakan SpongeBob. Saat dia akan pergi, ternyata si Patrick sudah tidak ada lagi di tempat itu. Yang ternyata si Patrick telah memiliki tempat persembunyian di bawah lantai. Saat SpongeBob sudah berada di tengah-tengah lapangan stadion, dia menyapa para penggemarnya tanpa disadari olehnya bahwa di dekatnya telah ada bom. Dan tak berselang lama dari itu, akhirnya bom yang sebelumnya telah dipasang oleh si penyu akhirnya telah meledak dan membuat SpongeBob dan seluruh bahan-bahan makanan terlempar bersama dengannya. Untungnya si Patrick langsung sigap menangkap tubuh SpongeBob. Akhirnya SpongeBob telah bekerja kembali di restoran Tuan Krab setelah diberi simbol topi, yang kemudian film pun berakhir ya guys. Sampai jumpa, bertemu kembali.